kurang besar ya. Yes. Oke, sudah terlihat? Baik. Oke, kemarin kita sampai membuat virtual machine ya, teman-teman. Sampai sini kalau nggak salah. Gimana? Kemarin soalnya baru beberapa orang yang selesai ya. Sudah dikerjakan yang ini? Sampai sini? Oke, kita cek ya kelompok 1 RB. Perwakilannya hadir? Di sini ada Feryadi, Dara, Ryan, Raid Muhammad Naufal, sama Arafi. Pak. Nah, bagaimana? Sudah sampai mana ininya? Sudah sampai sini kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, berarti kita lanjut kemarin sampai kita buat virtual machine di hypervisor masing-masing ya, teman-teman. Jadi kalau kemarin review lagi saya menggunakan UTM, dan ini virtual machine-nya GSOS-nya menggunakan Ubuntu 22.04 ya, versi LTS, dan server ya, bukan yang GUI, jadi GUI ya, jadi menggunakan CLI untuk interface-nya. Kenapa kita praktiknya ini? Karena di real world-nya ya, di sana, di dunia cloud sana ya, banyak menggunakan ya, server ya, karena kalau menggunakan grafik ya cukup berat nanti ya, membutuhkan requirement hardware-nya gitu. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk. Tadi bagaimana kita sudah coba membuat sebuah virtual machine, kemudian nanti ada sebuah protokol ya di dalam cloud computing itu sebagai cara untuk mengakses gitu ya, mengakses si virtual server itu ketika dia berada di cloud gitu ya. Nah, tapi karena kita masih praktiknya di lokal ya, teman-teman semua, jadi bisa juga ya, bisa juga kita anggap bahwa ya virtual machine kita ini ada di cloud gitu ya. Karena sebetulnya sama saja ya, mau menggunakan private hosting gitu ya, atau kita hosting sendiri maksud saya, atau kita menggunakan service di cloud, sebetulnya basicnya ya sama ya, menggunakan virtual machine, dan cara koneksinya pun ya kurang lebih sama ya. Ada beberapa cara sebetulnya. Kalau yang mungkin selama ini teman-teman pernah kenal ya, cara mengakses server itu dengan menggunakan apa? Misalnya dengan menggunakan protokol RDP ya. RDP atau biasanya kalau Windows itu menggunakan protokol RDP. Remote Desktop Protocol ya. Atau mungkin pernah dengar aplikasi yang namanya TeamViewer gitu ya. Atau AnyDesk gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk connect ke remote desktop. Tapi yang sangat reliable ya gitu ya, dan banyak dipakai umumnya, kita menggunakan SSH atau Secure Shell ya, protokol Secure Shell. Biasanya protokol ini ada di port 22 gitu ya. Lazimnya defaultnya itu di port 22.
Oke. Nah, kita coba kalau kita menggunakan virtual machine kita ya, kalau pernah dicoba di virtual machine masing-masing itu agak nggak enak ya. Maksudnya nggak enak kayak gimana? Kayak gini misalnya. Misalnya saya punya virtual machine ini yang saya buat kemarin. Itu ya secara respons dan sebagainya itu kurang bagus gitu ya. Nah, misalnya saya udah masuk, itu agak kurang enak ya, karena kita melakukan ya seolah virtualisasi ke sini gitu ya. Nah, enaknya itu kita bisa connect langsung dari host kita, jadi lebih responsif dan lebih enak gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan SSH tadi ya. Anggaplah si virtual machine ini ada di cloud ya, bukan ada di internal kita gitu ya. Kan sebetulnya kalau sudah jadi virtual machine, dia itu sudah jadi mesin yang berbeda gitu atau komputer yang berbeda gitu. Jadi nanti setiap virtual machine itu biasanya kita assign itu punya IP address ya, teman-teman, IP address. Sebelumnya mungkin di sini sudah pernah belajar tentang jaringan komputer gitu, atau sudah ada pernah background misalnya IP itu apa dan sebagainya? Sudah ada atau belum? Belum, Pak. Belum ya, mungkin saya review sedikit. Jadi di dunia internet itu ada yang disebut dengan IP ya, atau internet protokol gitu ya. Nah, apa itu IP? Bayangkan misalnya teman-teman punya rumah gitu ya. Setiap rumah itu kan ada alamatnya gitu ya. Nah, itu saya di Lampung gitu ya, ada alamat-alamatnya. Nah, jadi ada sebuah angka gitu ya, angka yang merepresentasikan alamat itu. Kalau alamat itu misalnya di kita ini jalan apa gitu ya. Nah, kalau di dalam internet itu kita menggunakan yang namanya IP atau internet protokol gitu ya. Bagaimana bentuknya IP itu? Bentuknya IP itu seperti ini contohnya ya. Di sini kalau kita lihat ada IPv4 address gitu ya. Nah, itu adalah IP address kita. Jadi teman-teman harusnya punya ya. Setiap komputer itu pasti akan punya IP address. Nah, IP address itu sendiri nanti ada yang public ya, public IP address dan private IP address gitu ya. Public IP address ini nanti akan berkenaan dengan koneksi dengan internet ya di cloud. Nah, kemudian ada private IP address, itu yang bersifat private ya, lokal. Kalau saya jelaskan sebenarnya agak panjang, tapi intinya nanti cara kita masuk adalah kita harus tahu alamatnya dulu ya. Gimana ya kita masuk ke sebuah rumah, mau masuk ke sebuah, kita harus tahu dulu alamatnya di mana. Misalnya mau pergi ke rumahnya siapa di sini, misalnya ke rumahnya Natasha gitu ya, harus tahu alamatnya dulu ya. Sama kita juga mau melakukan protokol SSH, kita harus masuk dulu gitu, mengetahui alamatnya, kemudian kita masuk melalui alamat tersebut ya. Apakah ada cara lain Pak selain menggunakan IP? Ada ya, menggunakan namanya hostname. Tapi hostname ini sebetulnya nanti juga akan ditranslasikan dari IP juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketik www.google.com, nah itu contohnya hostname atau domain gitu ya. Nah, sebetulnya itu nanti akan dibaca lagi, di-convert lagi menjadi IP gitu ya. Jadi ada materinya lagi mengenai itu, disebut dengan DNS ya, atau domain name server ya. Jadi bagaimana caranya mentranslasikan IP hostname tadi menjadi IP gitu ya, teman-teman. Nah, itu masalah jaringan komputer. Tapi nggak apa-apa kalau belum pernah sebelum ini, nanti kita coba pelan-pelan melakukan hal tersebut gitu ya. Oke. Kalau mau ngecek, mungkin kita bisa menggunakan command ya di IP A ya, gitu aja. Nah, oke. Jadi nanti akan kelihatan IP address kita itu apa ya. Nah, kalau di komputer hardware gitu ya, yang ada ininya, sebetulnya sama saja dengan virtual machine ya. Tapi kalau di virtual machine berarti jadi ini tuh sebetulnya virtual gitu ya, maya, nggak ada.
Jadi kita bikin virtualisasi networknya juga ya. Makanya cloud computing itu nggak bisa dipisahkan dengan networking juga gitu. Sebetulnya bagus sekali kalau kita belajar terlebih dahulu jaringan komputer ya. Kemudian sebelumnya juga kita belajar juga tentang bagaimana mengoperasikan sistem operasi Linux gitu ya, atau sistem sysadmin gitu ya, sysadmin Linux. Jadi nanti kita tuh kalau mau moving di cloud-nya gitu ya, mau melakukan sesuatu di cloud itu jadi sudah paham ya. Karena sebagian besar memang silakan cari datanya, sebagian besar memang server itu menggunakan Linux gitu ya. Walaupun distribusi Linuxnya banyak gitu ya. Ada yang menggunakan Debian, ada Red Hat dan sebagainya. Tapi saya menggunakan yang paling gampang dulu. Mungkin kita berkenalan dulu gitu ya dengan Linux. Karena rata-rata kalau user awam itu ya menggunakan sistem operasi yang mudah seperti Windows-nya menggunakan graphical user interface, ya tidak menggunakan CLI ya, command line interface seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan IPA, di sini kita bisa lihat ada 1 LO ya, kemudian ada 2 INPOS1 ya. Nah, ini disebutnya adalah network interface. Jadi interface itu adalah sesuatu yang menghubungkan antara hardware dengan software ya. Nah, itu disebut dengan interface ya, atau antar muka yang mana? Muka yang satu adalah hardware, muka yang dua adalah software. Nah, ini bingung kalau di virtual machine ya, karena virtual machine itu juga virtual juga. Bayangkan di komputer kalian punya kabelan gitu ya. Nah, kabelan itu dia kita colokin nih ke kabelan sama port LAN-nya ya, dicolokin, dret. Nah, hardware-nya itu adalah si kabelan dan si port dari LAN dari komputernya. Kemudian dicolokin. Nah, ketika dicolok, nah kalau tidak ada interface, dia tidak akan bisa mentranslasikan ini apa sebetulnya gitu ya. Nah, makanya dibuatlah sebuah interface, nah atau network interface. Nah, ini ada programnya sendiri ya, kalau teman-teman pelajari banyak ya source-nya. Tapi saya akan jelaskan bahwa di sini anggaplah kita tuh punya satu colokan kabelan di komputer virtual kita ini gitu ya. Nah, nama interface-nya yang pertama adalah loop. Kalau ini memang selalu ada ya di ini default-nya memang selalu ada local network-nya gitu ya. Interface local network-nya. Jadi biasanya di 127.0.0.1 ya. Nah, itu untuk localhost. Biasanya kalau teman-teman pernah coba coding apa gitu ya, suka ada localhost. Nah, sebenarnya itu menggunakan network interface loop ini biasanya gitu ya. Ini yang seperti ini bentukannya di Linux ya. Nah, ketika di Windows nanti beda lagi ya kalau kita mau lihat network interface-nya dan sebagainya. Kalau di macOS mirip-mirip lah ya, karena kan ada terminalnya juga ya gitu ya, terminal berbasis kernel Linux juga gitu. Di Android ada nggak Pak? Ada di Android juga ya, bisa kita cek karena basisnya juga Linux kernel gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya inilah colokan LAN kita gitu ya. Jadi di virtual machine kita ini, bayangkan ada kabel LAN, ada port LAN-nya, kemudian connect gitu ya. Nah, disinilah kita bisa lihat yang penting adalah yang di line inet. Nah, inet itulah IP address V4-nya ya. Jadi nggak usah bingung, V4, V6 itu hanya versi saja. Jadi kenapa ada V6 itu ceritanya panjang lagi, tapi singkatnya karena bisa jadi nanti IP V4 itu habis gitu ya. Jadi kita menggunakan kombinasinya habis, jadi kita menggunakan IP V6. Tapi ya sekarang ini kita masih banyak juga menggunakan IP V4 gitu ya. Ya kita coba yang mudah dulu aja dengan IPv4, karena kalau IPv6 dia udah nggak menggunakan binary lagi, tapi udah menggunakan hexa gitu ya. Nanti itu ribet, udah tidak menggunakan desimal, bilangan desimal lagi, tapi sudah menggunakan hexadesimal ya. Makanya ada FDB 0 gitu ya. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya kalau ditranslasikan nanti itu ya sebetulnya binary lagi ya, karena komputer hanya mengerti biner gitu ya, 0 atau 1 gitu ya addressnya. Yang kita lihat di sini adalah 10.0.10.1 misalnya. Tapi sebetulnya yang dibaca komputer tuh binary ya, 1010 gitu ya gitu. Karena itu yang dia mengerti. Ini hanya notasi yang membuat kita mudah saja gitu. Nah, interface 2 ini ada di sini. Jadi kita di host kita juga punya IP juga ya. Dan di sini di virtual machine kita itu juga dia punya IP juga gitu. Nah, let's say host OS-nya adalah seperti saya gitu ya.
misalnya menggunakan macOS. Nah, kalau di macOS, kalau dia sudah connect gitu ya, kita internetnya sudah jalan yang saya kemarin bilang itu nanti kita harusnya bisa langsung connect ke IP tersebut karena udah otomatis kita sudah masuk ke dalam jaringan atau subnet dari virtual host tersebut, gitu, virtual machine tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di slide ini kita bisa lihat. Di slide-nya, nah ini ya. Jadi sesuai dengan OS masing-masing, yang di Windows itu misalnya menggunakan CMD, kalau yang Linux itu menggunakan macOS. Silakan ketik SSH, username yang kalian bikin ketika bikin virtual machine yang kemarin, kemudian host itu adalah IP address kalian masing-masing ya. Cara lihatnya gimana? Tadi ya, IP A. Nanti kelihatan, atau biasanya kalau di login screen itu kelihatan IP v4-nya apa gitu. Jadi cek, silakan dilihat di bagian IP v4-nya. Inet. Nanti ada inet 10.0.10. Nah, kalau yang saya seperti ini ya, private IP address-nya. 10.0.10.6 ya. /24 ini apa? Nah, ini nanti sebetulnya teman-teman harus bisa subnetting ya kalau mau mengerti ini. Jadi ada istilahnya di jaringan komputer itu subnetting. Nanti mungkin bisa belajar lebih lanjut ya gitu ya tentang subnetting itu apa. Tapi intinya kita akan connect ke virtual machine kita harus tahu alamatnya dulu ya. Jadi cara connect-nya adalah SSH. Username kita tadi kalau saya Rik sama Edik kan. Nah, IP-nya adalah 10.0.10.6. Ini punya saya ya. Nah, nanti ketika kalian create lagi virtual machine baru, misalnya saya punya 2 virtual machine di sini, ya dia juga punya 2 IP yang berbeda ya. Kayak si VM ini, dia 10.10.6. Kalau yang satu lagi, ada VM2 ini, nanti dia akan punya itu yang berbeda ya. Nah, kalau yang ini dia 10.0.10.8 gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang setiap mesin di satu jaringan, itu dia punya IP yang berbeda atau alamat yang berbeda ya, supaya tidak tertukar gitu ya, namanya juga lokasinya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang SSH ini? Kalau saya terlalu cepat, bilang ya, nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Jadi kita belajar seenggaknya sesuatu yang sedikit gitu ya, tapi dalam dan bermanfaat. Gitu. Saya lebih suka seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti saya anggap mengerti ya. Belum ada, Pak. Belum ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kemarin kan saya mau coba connect SSH tuh, Pak, di di phone saya. Cuman itu waktu saya konekin tulisannya itu connection refuse, Pak. Itu apa harus ada settingan tambahan atau gimana, Pak? Nah, itu kalau connection refuse artinya memang ada ada beberapa kemungkinan gitu ya. Yang pertama, memang tidak terhubung dengan itu ya. Private networknya kita tuh tidak satu network dengan virtual machine, tapi kan tidak mungkin ya. Karena kan dia ada di dalam komputer kita dan itu sudah connect. Nah, ini terkait dengan yang saya bilang kemarin, ada yang namanya tipe networking ya. Ada yang namanya network address translation di virtual machine itu NAT. Satu lagi adalah bridge networking. Nah, ini nanti ketika belajar Docker, ini akan kepake nih, akan beda ya tipe-tipe networking ini. Makanya saya sarankan di virtual machine-nya itu menggunakan cara connect-nya ke si host OS itu dengan menggunakan apa? Cara network-nya itu ya gitu ya. Apakah dengan menggunakan bridge atau dengan menggunakan NAT gitu ya. Nah, umumnya tidak bisa connect itu karena ya itu kita nggak bisa, si virtual machine-nya itu nggak ya ada perbedaan konfigurasi gitu. Jadi silakan dicek cara network-nya gimana. Seperti itu. Oh, kirain saya harus di port forwarding dulu itu, Pak. Soalnya portnya masih ketutup, kirain saya itu, Pak. Nah, kalau masalah
port forwarding ya saya rasa kalau misalnya dia ya sepengalaman saya kalau cuman virtual machine di dalam, maksudnya di dalam host mesin kita lokal kita sendiri ya tidak, umumnya enggak itu ya, karena udah biasanya udah di open. Apalagi kalau di awal kita langsung install OpenSSH server itu. Jadi kalau pas instalasi Ubuntu-nya kita klik OpenSSH server, kita udah install si OpenSSH-nya itu. Seperti itu. Jadi otomatis harusnya enggak ngeblok, dan saya rasa ya enggak sih. Kalau forwarding kan sebetulnya biasanya kalau kita mau menjadikan sesuatu itu seperti ya proxy gitu kan, mau connect ke tempat lain gitu ya. Nah, kalau masalah forwarding. Oke, seperti itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Saya juga pernah coba untuk beberapa hypervisor, memang ya agak repot ya melakukan konfigurasi networkingnya. Nah, salah satu kelebihannya cloud computing ya, kita tidak perlu berpikir itu gitu ya. Karena cloud computing itu yang standarnya ya sudah ada public IP, jadi kita tinggal SSH ke situ selesai gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mencoba private cloud punya kita sendiri ya, kita beli hardware-nya, bare metalnya, terus kita taruh di data center, kita setup sendiri. Seperti itu ya si kompleksitasnya. Nah, saya mau menjelaskan nih, mencoba memberikan gambaran betapa kompleksnya gitu ya kita kalau kita melakukan konfigurasi sendiri gitu ya. Nanti kita bandingkan dengan cloud, itu mudah sekali ya gitu ya. Nah, tapi dengan kita belajar ini, kita jadi bisa tahu, di balik kemudahan ini tuh ada sesuatu yang kompleks gitu. Dan itulah mengapa kemudahan itu nanti yang membuat kita bisa mengakses banyak hal. Gitu ya. Tapi baiknya kita tuh belajar dari dasar ya. Kalau kita dasarnya sudah mantap, kita akan mengerti nanti sesuatu yang mudah. Ya, ibaratnya kalau belajar mobil manual gitu ya, ya yang matic udah gampang lah gitu ya, seperti itu contohnya. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil dicoba ya teman-teman. Ada yang mengalami hal yang sama juga, connection refuse atau berhasil? Nah, kalau berhasil nanti akan masuk ya, seperti ini. Seperti welcome screen yang terlihat di virtual machine teman-teman gitu ya. Oh, belum saya share screen ya. Oke, ini kan si virtual machine-nya. Nah, bisa menggunakan terminal atau aplikasi lain ya. Yang penting dia mensupport program SSH gitu ya. Jadi kalau kita gini, SSH gini, nah nanti sama seperti kita login pertama kali masuk menjalankan virtual machine kita ya. Nah, jadi kalau kita ngaturnya dari host OS-nya itu jadi lebih enak ya, lebih responsif tuh. Kita mau apa, mau ngelakuin apa, lebih enak dibandingkan kalau kita masuk ke VM-nya ya, ini tuh agak lambat gitu ya, seperti itu. Oke, silakan dicoba. Ada yang mengalami kendala atau berhasil? Kelompok 2RB berhasil? Misalnya inilah salah satu kekurangannya kalau online ya, saya nggak bisa cek langsung gitu ya. Oh ya, nanti kalau connection yang nggak refuse nanti akan minta password ya. Itu password yang pertama kali dibikin ketika membuat virtual machine-nya. Oke, ada yang bertanya? Punya saya connection timeout, Pak. Nah, itu juga sama ya, berarti terjadi sesuatu di konfigurasi networking-nya. Kalau misalnya ada temannya yang berhasil, mungkin
karena itu nanti agak repot ya, agak panjang kalau saya jelaskan, dan biasanya setiap aplikasi itu ngekonfigurasinya itu beda-beda gitu ya. Jadi kalau ada temannya yang berhasil mungkin ke temannya aja gitu ya, sebagai perwakilan kelompoknya. Jadi teman-teman di sini bekerja berkelompok, nanti tugasnya juga dikumpulkan per kelompok gitu ya. Tapi saya harap semuanya coba, dan kalau masih bisa dilakukan sendiri ya silakan sendiri. Tapi kalau nggak bisa kerjasama dengan teman satu kelompoknya. Gitu. Ya itu karena keterbatasan kita ya. Mungkin kalau kita bertemu secara tatap muka itu akan lebih mudah kita nanti melihat errornya seperti apa ya. Kalau saya harus satu-satu mengkoreksi errornya, jadi terbuang ya waktunya lama gitu. Oke, kalau ada temannya yang berhasil mungkin ke temannya aja. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Saya kan sebelumnya sama ya, itu connection reset. Kalau saya itu solusinya, jadi di VirtualBox, kalau pakai VirtualBox itu di menu device di atas tuh ada settingan network gitu, network setting. Nah di situ NAT kalau nggak salah itu diganti ke bridge adapter gitu. Nanti dia IPv4-nya itu berubah, baru bisa dikonekin. Ya, terima kasih ya. Itu tadi ya itu kalau untuk aplikasi VirtualBox seperti yang tadi saya bilang ada 2 jenis network konfigurasi ya. Memang ya berarti harus menggunakan bridge gitu ya tadi. Kalau yang berhasil kan tadi menggunakan bridge. Nah berarti silakan diganti tadi ya network settingnya menjadi dari NAT ya, network address translation menjadi bridge. Gitu. Bagus sekali ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berhasil, ini aja di share aja. Jadi kita belajar bersama-sama gitu ya. Oke, ada lagi yang kendala? Karena nanti saya akan minta setiap kelompoknya melakukan report ya dari awal, ngerjain apa sampai akhir gitu ya. Nanti di hasil itunya sampai ada analisisnya nanti. Jadi dicicil dari sekarang, jangan nanti baru di akhir-akhir dikerjakan gitu ya. Karena kalau masalah ini kita harus praktek ya. Harus praktek dan harus dicoba. Ada dari Jeremia, Pak untuk jalankan SSH harus menjalankan SSH-nya Pak. Iya, karena kan gimana caranya kalau dia nggak jalan. Jadi virtual machine-nya dijalanin dulu, baru kita lakukan SSH ya. Nah itu juga salah satu ini ya, salah satu kekurangannya kalau kita private hosting. Kita harus mikir ini servernya jalan atau enggak ya, harus kita perhatikan programnya gitu. Kalau di cloud kan sudah dikonfigurasi oleh orang cloudnya gitu, dia udah jalan atau enggak. Sebenarnya kita bisa matikan dan nyalakan juga, tapi enggak seribet kalau lokal. Apalagi kalau server fisik harus dicek ya server fisiknya seperti apa gitu. Jadi harus dinyalakan dulu si VM-nya. Ibaratnya gini, kalau VM-nya itu adalah sebuah rumah, ada aplikasi, ada pintu ya. Nah pintu itu adalah aplikasi namanya OpenSSH Server gitu ya. OpenSSH Server adalah sebuah aplikasi yang membuat kita bisa connect lewat protokol SSH. Jadi nyalakan VM-nya, kemudian aktif ya OpenSSH Server itu sudah aktif di background gitu ya. Ketika kita menjalankan VM, pertama kali startup gitu ya, Linux-nya itu langsung menjalankan OpenSSH Server ya, via namanya nanti ada sistem D gitu ya. Nah, apa itu sistem D nanti kita akan pelajari ya. Sistem D
adalah cara gimana kita merunning sebuah program di background ya. Kalau teman-teman pernah melakukan analisis misalnya di data science ya gitu ya, di Google Colab gitu kan, nggak bisa nggak bisa ditinggal ya, karena dia interaktif mode gitu. Nah, ada juga cara nanti kita bagaimana merunning program itu di background. Jadi tidak di depan, tidak harus kita liatin gitu ya. Jadi kita tinggalin pun dia masih jalan. Nah, running in background itu salah satunya nanti menggunakan namanya, kalau di Linux menggunakan sistem D. Nanti kita akan coba untuk sedikit mini project gitu ya, untuk menginstal beberapa aplikasi di Linux dan kita coba deploy ya di lokal Linux server kita gitu ya, Ubuntu server kita, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting nanti dapat insight-nya gitu ya. Oke, kalau nggak ada kendala lagi, bisa lanjut. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, tadi ketika teman-teman masuk itu dia minta password ya. Sedangkan yang punya saya itu saya langsung masuk nih. Saya gedein aja ya, terlalu kecil tulisan. Nah, saya itu langsung masuk ya. Jadi saya itu passwordless ya gitu ya. Oh, berarti kalau gitu bahaya Pak gitu ya. Bayangin virtual server kita ini ya, atau virtual machine kita ini ada di cloud. Pokoknya kita tahu alamatnya, kita bisa masuk gitu ya. Nah, itu bahaya ya teman-teman. Berarti setiap orang nanti akan bisa mengakses server kita dengan mudah, asalkan tahu IP address-nya. Jadi kita bisa masuk gitu ya. Nah, makanya sebetulnya OpenSSH itu sudah punya satu mekanisme ya untuk menjaga itu. Ibaratnya kalau di rumah tadi ya, ilustrasi rumah tadi itu saya senang karena gampang ya. Ya dikunci gitu ya. Ada kuncinya, ada passwordnya, ada key-nya. Nah, kalau password ya berarti teman-teman sudah pelajari ya di pertemuan berapa saya kira tuh ada ya tentang cloud security ya. Nah, ini nyambung juga. Jadi kalau menggunakan password itu bahaya gitu ya, kecuali memang kayak ya kita udah yakin di environment kita tuh nggak diekspos ke internet ya, cuman di lokal kita sendiri gitu ya. Itu nggak apa-apa kita menggunakan connect ke satu server tuh dengan menggunakan password aja gitu ya. Nah, tapi kenyataannya di cloud itu bahaya ya, apalagi kalau server kita itu mengandung informasi yang berharga gitu ya, atau yang sensitif. Nah, jadi untuk sekarang ada juga cara, tapi nggak menggunakan password ya, dan itu lebih praktis, itu menggunakan dengan namanya autentikasi RSA ya, RSA out. Nah, jadi ini adalah alternatif tidak menggunakan password ya gitu. Tapi tetap aman ya. Nah saya ada contoh ilustrasinya ya teman-teman. Jadi di sini, nah bagaimana sih autentikasi RSA tadi? Jadi ini standar sekali ya, salah satu metode autentikasi yang standar. Jadi ini umum ada di, ya mau di cloud provider manapun gitu ya. Saya rasa kalau menggunakan RSA ya kurang lebih seperti ini ya autentikasinya. Jadi ada yang disebut dengan public key dan private key authentication atau RSA authentication tadi gitu ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ada ilustrasi seperti ini ya. Jadi kita punya klien local machine ini adalah berarti tadi ya kita
host mesin kita, kemudian yang virtual machine kita adalah server remote machine gitu ya. Nah, jadi di klien kita punya ada namanya private key dan public key gitu ya, dan known host. Kemudian di remote server kita yang sudah terinstall juga SSH, jadi di klien kita harus terinstall SSH juga, di server juga harus diinstal SSH juga ya. Nah, jadi bagaimana cara autentikasinya adalah dengan menggunakan private key dan public key gitu ya. Nah, mudahnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di client machine kita nanti akan ada 2 key gitu ya. Ada dua key namanya private key dan public key. Private key ini adalah yang sangat sensitif, teman-teman ya. Ini nanti akan berkaitan banyak dengan enkripsi ya atau kriptografi. Saya nggak tahu ada nggak mata kuliah kriptografi. Jadi private key kita ini nanti akan di-encrypt gitu ya menjadi public key. Public key ini adalah key yang boleh diakses oleh ya orang-orang ya yang mau ya public ya sifatnya gitu ya. Kalau yang private ini adalah password seperti password kita ya. Password kita kalau dienkripsi itu nanti akan berubah menjadi ya string acak dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau decrypt lagi ya kita perlu si private key ini gitu ya untuk kita bisa mengubah balik dari yang tadi encrypted menjadi decrypted gitu ya. Intinya private key adalah sesuatu yang harus disimpan di lokal kita dan jangan di-share ya teman-teman. Jadi ketika nanti mengenerate private key di host gitu ya, itu jangan sampai di-share ya. Dan ini akan menjadikan identitas kita nanti di ketika kita masuk SSH lewat ke server remote kita gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara si servernya itu mengetahui bahwa itu adalah kita gitu ya? Kita taruh public key kita di remote server authorized key. Jadi kayak ada satu tempat di server remote itu untuk kita paste public key kita semuanya nanti gitu ya. Yang boleh masuk ke situ tuh siapa saja gitu ya di bagian authorized key ini. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh kalau punya saya, nah ini punya saya ya. Oke, saya LS saja ya. Dia nggak akan dibuka. Biasanya kalau di macOS itu ada di home ya. Kemudian ada folder namanya .ssh ya, sama tadi kayak di slide. Dijelaskan di slide. Di folder .ssh ya. Nah, di .ssh ini kita akan punya beberapa file ya yang tadi dia bilang. Ada yang .pub ya, ini adalah public key ya. IDRSA ini adalah yang private key tadi gitu ya. Kalau public key bentuknya seperti apa? Kayaknya saya pakai yang ini aja ya, karena itu punya saya gitu ya. Nanti bisa dilihat orang-orang gitu ya. Oh, baguslah. Kalau ini belum ada ya. Nah, untuk mengenerate private key dan public key itu di host OS ya, bukan berarti di klien ya, bukan di server. Yang berarti di host OS kalian itu menggunakan command ssh keygen mint rsa ya. Kalau di Windows juga saya rasa sama ya. Kalau sekarang sudah bisa menggunakan command tersebut. Jadi ini S-nya kecil ya, sorry. ssh keygen mint rsa. Jadi seperti ini. Bukan di klien ya teman-teman, tapi di lokal kalian. Kalau saya keygen lagi nanti di sini ya di Mac saya nanti akan ke override ya. Jadi saya bikin di server dulu saja. Caranya gini ya, mint rsa. Nanti dia akan bilang generating public private RSA key pair. Itu yang tadi saya bilang ya. Jadi akan mengenerate ID RSA dan ID RSA.pub ya. Kemudian nanti diminta di mana di save-nya ya. Nah, tadi kan di folder .ssh. Berarti kita di situ saja. Kemudian gak usah pakai press ya. Ini security layer yang lain gitu ya.
Tapi dikosongin juga nggak apa-apa. Nah, nanti akan terjadi seperti ini gitu ya. Ini fingerprintnya dan sebagainya, itu masalah network security gitu ya. Kalau mau mempelajari cyber security mungkin bisa lebih dalam nanti dipelajari. Oke, berarti tadi kan saya masuk ke .ssh, belum ada ya si ID RSA sama pubnya. Nah, sekarang udah ada. Nanti saya nggak apa-apa ya, saya kita bisa hapus lagi dan mengganti key-nya juga bisa ya. Nah, kalau kita coba lihat bagaimana bentuknya sih Pak di private key itu. Nanti private key itu akan bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman. Ini kenapa saya berani tunjukkan private key saya, karena nanti saya juga akan saya delete gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi private key ini adalah bentuknya seperti ini. Kemudian nanti public key itu yang .pub ya. Nah, biasanya bentuknya SSH, RSH. Nah, ini pasti biasanya dia adalah sebuah public key ya. Nah, jadi kita harus menaruh public key kita yang di lokal tadi sebagai identitas kita taruh di server ya gitu ya. Server di bagian mana, di divisi authorized key-nya gitu ya. Jadi si server itu punya folder lagi, anggaplah ya di .ssh ini juga ya. Nanti ada authorized key ya. Authorized key ini adalah tadi siapa yang boleh masuk gitu ya. Siapa yang boleh masuk. Nanti tinggal ditambahkan saja. Di sini kita paste public key kita gitu ya. Nanti kalau udah dipaste, otomatis kita bisa melakukan autentikasi dengan menggunakan public key gitu ya. Tidak perlu password lagi. Jadi ini akan lebih aman karena ya kita nggak masukin password. Kalau kita masukin password nanti akan dicoba ya, di brute force satu persatu gitu ya passwordnya, apalagi dengan menggunakan machine learning sekarang gitu udah gampang sekali menggunakan kamus yang password yang sering dipakai oleh manusia gitu ya. Nah, nanti itu akan sangat cepat sekali untuk membobol ya, bahkan beberapa metode enkripsi pun sudah bisa dibobol. Jadi ini ya mungkin ini salah satu yang sekarang ya yang paling banyak dipakai adalah menggunakan public key private key ini gitu ya. Nah, mungkin secara garis besarnya seperti itu. Nah, silakan dicoba generate private key dan public key di host OS-nya ya. Berarti di Windows di klien teman-teman gitu ya. Kemudian nanti cari private key-nya, public key-nya. Kemudian nanti copy ya. Copy dan masukkan public key itu ke authorized key-nya si server ya, seperti ini. Seperti yang tadi saya demokan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bingung? Ya, silakan. Pak, bisa diulang nggak Pak untuk step-stepnya Pak? Tadi ketinggalan soalnya Pak. Oke. Jadi pertama generate public key dan private key-nya dulu. Ini saya ada Windows sih, tapi saya harus emulate lagi kayaknya saya nggak kuat ya. Karena kurang RAM-nya. Atau ada yang mau coba share screen? Nanti saya bantu ya. Saya Pak, Iya, boleh. Silakan di share screen aja. Biar kita langsung praktek ya. Oke. Itu sudah masuk ya. Coba exit dulu. Nah, coba pakai komen SSH keygen maintain resnet. Ya, pengatikannya gimana Pak kata-katanya? Ya, saya ketik di ini ya.
di komen ya. Pakai dash ya, bukan spasi. SSH dash keygen. Nah, generating public private key. Save di situ. Oke. Di enter aja. Ya, kosongin juga, Pak. Ya, kosong aja. Kosong lagi. Ya, di enter. Nah, di mana private key-nya? Berarti di folder itu ya, c users jrem.ssh. Kalau nggak salah dir spasi itu copy path-nya c users sampai jrem.ssh. Sampai .ssh aja. Jangan sampai di bloknya sampai itu. Ya, coba enter. Oh, dia ini ya nggak merecognize itu sebagai spasi ya. Oke, buka aja folder, buka Windows Explorer. Ini tapi saya share screen di CMD-nya nggak apa ya, Pak ya? Atau share screen entire screen? Di entire screen aja lah biar kelihatan. Di C users users jrem kemudian ada .ssh. Nah, di situ ya ada ID RSA, itu private key, ada ID RSA.pub ya. Nah, sekarang buka ID RSA.pub-nya pakai notepad juga bisa ya. Klik kanan open with notepad. Jangan pakai aplikasi itu ya, pakai aplikasi text edit text reader biasa, pakai notepad aja ya. Nah, sekarang itu public key-nya di select semua, Ctrl A, di copy. Oke, setelah itu masuk lagi ke server SSH lagi ke server. IP-nya tuh yang ini bukan, Pak? Yang ini, Pak? Ya, 10.2.0.2.15. Ini spasi apa gimana, Pak? Spasi ya, spasi. Ya, udah, oke. Bentar. Tadi connect-nya gimana caranya? Nama? Oke, yang localhost, Pak. Jadi saya. Oh. Gini. Localhost ya. Oh ya, dia pakai. Terus ini apa lagi, Pak? Ya, oke. Sekarang coba di ke cd.ssh titik ssh. Nah, masuk ke folder itu, enter. Kemudian kita masukkan public key-nya ke authorized key. Nano. Kemudian spasi authorized underscore key.
Gimana tuh pengetikannya? Oh, Oke deh. betul Mas. Nah, di paste di situ. Pastanya apa? Oh, Klik kanan kalau nggak salah. Biasanya. Kalau nggak kontrol V, klik kanan. Paste. klik kanan. Dia klik kanan Pak. Yaitu clipboard dari ininya ya, dari CMD-nya ya. Kalau pakai Windows Terminal bisa. Terminal. Itu kan CMD. Oh. Saya belum pernah pakai Windows Terminal sih Pak tapi Pak. Oh gitu. Kontrol Ini saya V-nya lupa lagi tuh. tuh Kontrol Shift P atau V. Ini ya saya ingat ada pernah bermasalah juga kayak gini. Nah itu saya malesnya pakai Windows kan kayak gini jadinya. Oke. Ya berarti diketik ya. Boleh lah. Terlalu panjang tapi jangan saya bercanda ya. Ada cara lain, itu cara manualnya. Nah, kalau nggak bisa dipaste berarti ada yang bisa bantu karena saya udah lama nggak pakai Windows nih untuk paste ke situ. Ada yang sudah berhasil mungkin? Kalau saya tadi klik kanan, Pak. Klik kanan. Iya, seingat saya juga klik kanan. Coba di copy lagi terus klik kanan. Nah, sudah kan? Terus habis itu nah, Ctrl X Y dicat Y enter. Nah, harusnya dia udah masuk ke authorize key ini, jadi nanti kita nggak perlu menggunakan password lagi gitu ya, sama kayak punya saya ya. Ya silakan kelompok lain juga dicoba. Berarti ini saya coba exit terus saya login lagi gitu Pak ya? Iya. Bisa Pak, makasih ya Pak ya. Bisa kan? Ya. Ya seperti itu ya. Nah mungkin tambahan sedikit, kalau misalnya kita mau, ini kan cara masuk ke server tadi kan ada dua ya, dengan menggunakan password dan SSH ini ya. Kita bisa disable ya autentikasi menggunakan password. Jadi biar lebih aman, nggak bisa nih pakai password, cuma bisa pakai public key aja gitu ya. Nah itu sebetulnya mudah. Jadi teman-teman di servernya nah saya share screen-nya biar tidak berandai-andai. Oke. Nah ini saya udah masuk ke server saya tadi. Itu lokasinya ada di /etc ssh. Nah di sini ada config filenya ya teman-teman. Biasanya itu di sshd config. Nah jadi ini unbreathable, jadi harus menggunakan sudo ya. Tapi saya tunjukkan aja di sini tuh ada configuration password authentication ya. Nah ini kalau kita set jadi no gitu ya, misalnya gini, nanti dia akan menolak autentikasi password. Jadi yang boleh itu hanya menggunakan public key saja ya. Jadi itu akan lebih secure lagi. Jadi teman-teman kalau di cloud jangan lupa men-setting si SSH config ini gitu ya. Tutorialnya banyak, teman-teman bisa lihat supaya bagaimana caranya membuat server itu lebih aman seperti itu ya. Tapi ya karena kita masih di lokal jadi ya nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut aja gitu ya. Sampai sini saya bisa lanjut.
Ada yang masih belum? Aman? Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, jadi teman-teman sudah passwordless ya harusnya. Jadi sudah aman. Untuk tadi kalau cara alternatifnya kita menggunakan command SSH copy ID ini ya. Nah, ini juga sama sebetulnya sama seperti itu tapi lebih praktis ya. Cuma saya pengen teman-teman coba manualnya supaya nanti ketika nggak ada fitur ini SSH copy ID ini teman-teman masih bisa masukin public key-nya ke authorized key-nya si server gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi tadi praktik virtualisasi yang pertama ya. Sekarang kita lanjut. Kita coba review lagi tentang Linux dulu ya, karena tadi ya kita harus mengerti dulu bagaimana cara kita menavigasikan diri di dalam Linux server supaya kita mudah ya mau melakukan apa-apa. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat beberapa sumber, banyak ya, tutorial Linux dan sebagainya, tapi saya coba ulang sedikit bahwa di Linux itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari ya. Pertama basic command-nya ya, komen-komennya apa saja. Nah, contohnya ini ada ls, cp, touch ya, man, pw, mv, ln, grep ya, dan sebagainya. Nah, silakan dipelajari ini karena nanti teman-teman juga akan praktek untuk mendeploy dan melakukan ketika nanti kita belajar Docker ini sangat terpakai sekali gitu ya. Oke. Nah, jadi di dalam Linux itu ada namanya file hierarchy.